Kira-kira kita rela atau enggak tuh? Rela atau enggak Bapak Ibu? Rela atau tidak? Tidak mungkin seorang anak rela dia tahu ayahnya akan terus disiksa gara-gara harta waris yang dia terima dan dia mau menikmati harta tersebut. Tidak mungkin. Maka solusinya adalah jika diketahui siapa pemiliknya, harta itu dikembalikan kepada pemilik yang sesungguhnya. Jika tidak diketahui siapa pemiliknya, kalau harta korupsi tahu nggak pemiliknya? Tahu jelas ya, kembalikan kepada negara. Tetapi kalau misalkan hasil malak, rampok, curi, kan kita nggak tahu tuh. Kalau tidak diketahui, maka kita sedekahkan harta itu atas nama pemiliknya, yang tidak mesti kita sebut dan pastikan siapa nama pemiliknya. Tetapi sedekahnya bukan atas nama kita. Atau kita serahkan kepada lembaga filantropi, lembaga sosial. Kalau di sini ada Basnas, ada lembaga amil zakat. Kan Masjid Ittihadul Ummah ini sudah resmi menjadi salah satu unit pengumpul zakat daripada Basnas Kabupaten Kampar. Maka harta-harta yang tidak hak kita itu serahkanlah ke masjid melalui unit UPZ Basnas Kabupaten Kampar. Insya Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak nanti menerimanya. Nah, kelompok yang kedua, jumhur, artinya kebanyakan daripada ulama ada di kelompok yang kedua ini. Apa pendapatnya? Tidaklah harta itu kemudian akan suci dengan meninggalnya pelaku kejahatannya. Artinya apa? Dia akan tetap berstatus harta haram meskipun dia sudah diwariskan kepada anak, keturunan dan siapapun yang menerimanya. Oleh karena itu, karena statusnya haram, maka haram juga memanfaatkannya, haram juga mengambil manfaat dari harta itu, mempergunakannya, mentasarrufkannya, memperjualbelikannya, mengembangkannya, haram untuk dilakukan oleh si penerima. Solusinya juga dua, jika diketahui pemiliknya, kembalikan kepada pemiliknya. Jika tidak diketahui pemiliknya, maka serahkan dia kepada lembaga resmi yang mengelola dana sosial, sehingga dana itu akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, ini poin penting daripada tema pertama, hukum menerima harta haram melalui waris. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Hukum memiliki harta haram yang didapat melalui akad yang batil dan juga akad yang rusak. Jadi dalam transaksi muamalah itu, ayah bunda, akad itu nanti konsekuensinya ada 3. Yang pertama, akad dinyatakan sah. Dalam bahasa Arabnya akdun sahih. Kalau dalam pernikahan tuh sah. Nah, itu artinya berarti sahih. Sahih itu berarti akad yang sah. Kapan akad itu dinyatakan sah? Yang pertama, ketika semua rukun terpenuhi. Yang kedua, ketika semua syarat yang mengiringi rukun terpenuhi. Jadi kalau semua rukun dan syarat terpenuhi, maka akadnya dinyatakan sah. Jadi akad bukan hanya dalam pernikahan, tetapi dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, kerjasama, usaha, utang piutang, itu mesti ada akadnya. Bahkan ayat yang paling panjang nih di dalam Al-Quran ini ya, Al-Baqarah 281 itu 282 adalah ayat tentang akad.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a, sampai akhir ayat. Satu halaman penuh itu hanya ayat yang menyatakan tentang akad. Nah, ini betapa pentingnya kita memahami akad. Jadi 3 kategori akad. Yang pertama tadi sah ketika rukun semuanya dan syarat semuanya terpenuhi. Yang kedua adalah akad fasid, akad rusak. Kapan akad rusak? Adalah ketika semua rukunnya terpenuhi tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Rukun semuanya terpenuhi tetapi di antara syaratnya tidak terpenuhi, maka akad itu dinyatakan fasid, rusak. Kemudian kategori yang ketiga, akad batil, artinya batal, sama sekali tidak dianggap sah. Kalau yang fasid tadi itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau sudah dinyatakan akad batil, itu berarti mutlak tidak sah. Kapan? Ketika satu di antara rukun yang ada tidak terpenuhi. Kalau rukun tidak terpenuhi, syarat pasti tidak terpenuhi. Karena syarat itu adalah kejelasan terkait dengan rukun. Misalkan jual beli, apa rukunnya ayah bunda? Inti rukun dalam akad itu 3 kemudian bisa berkembang jadi 5, bisa jadi 6, bisa jadi 7, tergantung akadnya. Tapi intinya itu adalah 3. Apa itu? Yang pertama, akidani. Rukun akad yang pertama mesti ada 2 orang yang berakad. Nggak boleh berakad sepihak. Ya, kalau berakad sepihak nggak akad namanya. Tapi wa'ad, wa'dun. Wa'dun itu dalam bahasa Arab artinya janji. Dulu waktu masih mudanya ini, yang tua-tua ini, waktu belum diterima cintanya sama ibu, ya kan? Sama abang aja, nanti abang bangunkan istana, abang belikan pesawat, ya. Nanti abang kasih emas 1 kilo katanya. Ada yang gitu nggak, Bu? Ada nggak yang gitu? Si ibu berbunga-bunga. Berbunga-bunga kan? Sehingga aku terima cintamu bang katanya. Ada nggak yang mengikat si bapak yang berjanji? Ada nggak? Nggak ada yang mengikat tuh Pak. Itu makanya namanya janji. Dalam bahasa muamalah ya. Makanya dibedakan antara wa'ad dengan akad. Kalau mau terikat tuh ya akad, jangan wa'ad. Sama dengan para calon-calon yang mau jadi bupati, wakil bupati segala macam tuh, itu wa'ad semua tuh. Nanti kalau saya terpilih, bapak-bapak 1 orang 1 rumah baru. Iya mana? Hah? Ya nggak? 1 orang dapat 1 rumah baru. Mantap nggak? Mantap banget tuh. Itu namanya wa'ad. Kalau bapak mau dia terikat dengan apa yang dia ucapkan, akadkan. Benaran Pak? Benar. Demi Allah saya akan penuhi. Kalau begitu kita akadkan. Buat di atas apa namanya itu? Materai tanda tangan dia, hadirkan notaris, hadirkan saksi, saya saksinya. Biar kecipratan rezekinya juga saya. Ya, nanti kalau dia ingkar, udah kita kejebloskan aja ke penjara. Ini bapak sudah akad sama saya, tapi bapak nggak penuhi kan? Saatnya sekarang bapak masuk penjara. Kita selesai karena dia mesti memenuhi apa yang dia akadkan dengan kita dan dia terikat. Tapi kalau wa'ad itu one way, hanya 1 arah saja. Kalau dia 1 arah, dia tidak terikat, ya.
paling-paling kalau dia ingkari, dia akan nanti kita sebut ingkar janji. Kalau dalam bahasa agama itu disebutlah dia munafiknya, munafik. Mau nggak orang dibilang munafik sekarang ini? Mau nggak orang bilang munafik sekarang? Iya, dengan mudah dia cuek aja dia dibilang munafik. Iya nggak? Buktinya mereka-mereka yang tidak penuhi janjinya itu nggak ada ngaruhnya, santai aja, masih mencalonkan diri yang berikutnya. Iya kan? Makanya jangan termakan wa'ad, ya. Tapi kalau mau serius, akad. Ini terkhusus untuk yang punya anak-anak perempuan. Kalau ada laki-laki yang menggoda anak perempuannya dengan bermacam janji, itu wa'ad, ya. Kalau memang serius, akadkan. Belum akad nikah nih, tapi akad terhadap apa yang dia janjikan itu. Kalau dia serius, dia pasti lanjut. Tapi kalau nggak serius tuh, itu omong doang, ya. Ya nggak? Apa namanya? Kalau dalam iklan rokok itu apa ya? No action, talk only. Nggak ada bukti perbuatannya, ngomong doang. Nah itu, ya nggak? Makanya bedakan antara wa'ad dengan akad. Jadi yang kedua ini permasalahannya adalah memiliki dan menguasai harta haram, yang harta itu didapatkan melalui akad yang batil dan juga melalui akad yang rusak. Kita bahas yang pertama, milkiyatul mal al-maqbud bil aqdil batil. Menguasai harta melalui akad yang batil. Apa yang batil tadi disebut oleh ulama fikih, tidak terpenuhi rukun dan syarat. Tetapi dalam pembahasan kitab ini dipadukan oleh pengarangnya bahwa akad batil yang dimaksudnya adalah akad yang melanggar hukum syariat. Hawalal ulama wa adabitin lil aqdil batil. Fara'al usuliyun annal batil la yaqa illa ala ma warada 'ala an-nahyi minasyari' al-hakim wa kana hadzal nahyu mu'thiran fi aslil aqdi wa salbihi. Para ulama meletakkan kaedah terkait dengan akad yang batil. Maka kemudian para ahli usulul fiqh dan ulama fikih mengatakan ketika dikatakan dia akad batil, itu berarti dasarnya adalah larangan. Artinya perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang dilarang. Maka tidak ada yang namanya akad batil kecuali akad itu sebenarnya akad yang terlarang, tapi tetap dilakukan. Dan setiap yang namanya larangan dalam kaidah fikih, an-nahyu yaqtadi fasadal manhi anhu ay butlanih wa adamu tarattubin ay asarun alaihi. Artinya bahwa setiap yang namanya larangan itu konsekuensinya akadnya pasti rusak, akadnya pasti batil, akadnya pasti bertentangan dengan syariat Islam. Nah, dalam persoalan ini kita bagi kepada dua. Al-aqdul batil idza kana mahalluhu ainan au manfaatan muharramatan. Ada yang akad itu akad batil yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena zatnya, karena barang yang ditransaksikan, ainnya. Yang kedua, bukan karena barangnya, tetapi karena jasa atau manfaat yang diberikan itu yang diharamkan. Jadi dua kategori. Yang pertama adalah ketika yang ditransaksikan itu barang haram. Seperti apa itu? Kal khamar, hamar dengan semua jenisnya. Hamar itu tua, narkoba, ya, obat-obat terlarang,
masuk dalam kategori khamar. Yang kedua, barang berupa khinzir, menjual belikan babi. Saya mohon maaf, di Riau ini banyak orang suka berburu di akhir pekan, bawa anjing pergi ke hutan, kemudian nanti buruannya itu adalah babi. Setelah dapat babinya, kemudian diapakan babinya? Dia tahu tuh haram dia makan, tetapi kemudian dia jual. Hasil penjualannya itu pitih harta. Nah, seperti ini, gimana hukumnya memiliki harta yang asalnya itu adalah dari akad yang batil? Wasairil najasat, dan juga memperjualbelikan semua yang masuk kategori najis dan semua yang dikategorikan barang-barang haram. Maka itu yang disebut dengan al-ain tadi. Jadi akad terjadi terkait dengan jual beli barang-barang yang diharamkan di dalam Islam, baik itu khamar dan semua jenisnya, ataupun khinzir, babi, ataupun semua yang berupa barang-barang yang diharamkan untuk ditransaksikan. Fa idza waqa'a al-bai' ala syai' min hadhil muharramat, apabila terjadi transaksi jual beli terhadap semua barang-barang yang diharamkan ini, fa innal mal al-madfu samanan laha, maka sesungguhnya harta yang dibayarkan sebagai harga terhadap barang-barang yang diharamkan tersebut, malu khabisin, dia merupakan harta yang buruk, yang najis, yang diharamkan. Yajibut takhallus minhu wa yahrumu baqa'uhu fi hauzatil ba'i, maka wajib hukumnya harta itu dikembalikan, dan juga haram hukumnya harta itu dikuasai, artinya dijadikan sebagai hak milik. Ammal ain al-muharrama fa innaha la turaddu 'alal ba'i idza kana musliman. Adapun barangnya, barang misalkan narkoba atau khamar atau babi, ketika yang menjual itu tadi adalah seorang muslim, maka barang itu tidak boleh juga dikembalikan kepadanya. Karena kalau kita misalkan sadar nih, oh kata Ustadz Marabona nggak boleh tuh, ya kita beli barang haram tuh, maka kita minta uang kita, saya nggak jadi beli. Kemudian barangnya itu dalam pendekatan hukum fikih nggak boleh dikembalikan kepadanya. Kalau dia itu penjual itu adalah muslim, kenapa? Karena nggak jadi dia jual ke kita, nanti dia jual juga kepada yang lain, sama aja dia melakukan perbuatan haram. Bal yajibu islafuha, tetapi wajib hukumnya barang itu dimusnahkan. Kalau kata Pak Polisi, barang-barang sitaan yang dinyatakan tuh haram tuh kan dimusnahkan. Li'annaha laysat malan fi nazri syara', karena di dalam pendekatan hukum Islam, hukum syariat Islam, itu tidak dinyatakan sebagai harta yang sah. Amma idza kana ba'i'uha laysa musliman, tetapi kalau si penjualnya itu bukan orang Islam, misalkan tadi orang jual babi, dia bukan orang Islam, fa innaha turaddu alaihi, maka barang itu kembalikan ke dia, kembalikan. Li'annaha fi nazrihi malun muhtaram, karena dalam pandangan mereka babi yang enggak diharamkan, enggak haram bagi mereka itu kan, maka kembalikan barangnya dan minta uangnya. Waqad warada fi hadza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi syaqqi zurufil khamar wa kasri dananiha
ingkaran ala sahibiha. Dan dalam hal ini berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Sunan At-Tirmizi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan untuk memusnahkan barang-barang berupa khamar dan merusaknya, menghilangkannya sebagai bentuk pengingkaran terhadap para pelakunya. Maka barangnya itu dirusak dan dihilangkan. Yang kedua, wa amma idza kana al-aqdul batil mahalluhu manfaatan muharramah. Kalau tadi kan barangnya, sekarang barangnya itu sebenarnya barang halal, tetapi dipergunakan atau tujuannya itu adalah untuk sesuatu yang haram. Misalkan apa itu? Kama law kana al-aqdu ala ijarati iqarin liyakuna daran lil bagha. Seperti ketika kita punya rumah, punya kontrakan. Kemudian rumah dan kontrakan itu kita sewakan untuk orang-orang melakukan maksiat di rumah itu. Ya, untuk perzinahan misalkan, untuk menjadi pusat perjudian atau yang lain-lain. Rumah itu hakikatnya hak kita, sah milik kita. Kita sewakan, rumah itu dimanfaatkan oleh orang, harga sewanya dibayarkan ke kita, dan harta itu menjadi sepenuhnya milik kita, itu sah pada dasarnya. Tetapi ketika kita tahu tujuan orang mempergunakan rumah kontrakan kita ini adalah untuk maksiat, ya, maka status harta yang diterima itu kemudian haram. Begitu juga contoh yang lain. Awis ta'jara imra'atan liyazniya biha. Seseorang yang menyewa perempuan untuk dia gauli. Ya. Menyewa perempuan untuk digauli, bayar PSK untuk kemudian dizinahi. Au ajrul muslimi nafsihi li hamli khamrin wa ma syabaha dzalika al muharramah. Atau seseorang yang mengambil jasa untuk mengantarkan, ya, barang-barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Misalkan kita ojek, kemudian ada seseorang yang minta kita antarkan barang yang kita tahu barang itu narkoba, artinya kita kurir. Pekerjaan kurir sesungguhnya halal di dalam Islam, ya, karena kita sewa jasa. Tetapi ketika manfaat yang ada di dalam pekerjaan itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka status harta yang kita dapatkan, bayaran yang kita akan terima itu dihukumi haram oleh syariat Islam. Wa ammal muttahassal ajruhu malu khabisin yahrumu 'alal muslimi ayyahujahu fi milkihi. Maka harta yang dihasilkan dari semua transaksi yang jasanya itu digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendapatannya itu adalah merupakan harta yang buruk dan diharamkan bagi seorang muslim untuk menguasainya dalam kepemilikannya. Li'annal kasba bil manafi al muharrama la yajuz. Karena pekerjaan terhadap sesuatu yang manfaatnya itu digunakan untuk sesuatu yang diharamkan adalah tidak dibolehkan atau diharamkan oleh syariat Islam. Walihada kana mislu hadzal mal khabisan la yalzamu akhidhuhu ruddahu wala sahibatu
wala sahibuhu mutalaba bihi. Zalika anna raddal aud fil aqdil batil yastalzim raddal manfa'a allati ustufiyat muqabil dif'al mal. Artinya bahwa harta yang didapatkan tadi itu dikategorikan sebagai harta yang buruk, tidak boleh diambil oleh si pelakunya, ya, tetapi juga tidak boleh dikembalikan harta itu. Misalkan orang-orang yang tadi pelaku kejahatan yang jadikan rumah kontrakan kita itu untuk maksiat, dia sudah bayar sama kita. Setelah kita tahu ternyata mereka itu gunakan rumah kita itu untuk maksiat, maka kita usir mereka dari rumah itu, ya, kita batalkan transaksi kita dengan mereka, dan uang yang mereka telah bayarkan nggak boleh kita kembalikan. Ini secara hukum Islam tidak boleh dikembalikan, tetapi juga tidak boleh kita kuasai, karena itu statusnya harta haram. Karena kalau kita kembalikan, nanti dia tinggal pindah tempat yang lain melakukan perbuatan maksiat yang sama. Ini pendekatan hukum Islam, tidak kita kaitkan dengan hukum positif, ya. Kalau hukum positif nanti dituntutnya kita, uang saya nggak dikembalikan. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Tetapi secara hukum Islam tidak boleh uang itu kita kembalikan, karena kalau kita kembalikan nanti dia melakukan perbuatan yang sama di tempat yang lain. Tetapi di sisi yang lain tidak boleh juga kita kuasai itu harta uang dan kita anggap dia sebagai harta yang sah buat kita, nggak boleh. Karena itu harta haram. Jadi dikemanakan tuh uang? Ya udah, kembali lagi dimasukkan dia dalam dana sosial. Tetapi dana sosial ini jangan pula untuk beli karpet masjid gitu kan. Kepentingannya untuk bangun WC, nambal jalan, yang lain-lain. Tetapi bukan untuk tempat-tempat yang suci. Beli Quran gitu, jangan. Beli modal, tambahan modal usaha untuk pedagang yang masih miskin, nggak apa-apa, boleh. Oke? Jadi termasuk juga yang tadi tuh perempuan yang disewa untuk melayani laki-laki. Si perempuan begitu dia sadar, dia nggak mau cancel, tapi sudah dibayar, bayarannya nggak boleh dikembalikan kepada si om hidung belang, ya, karena nanti dia akan pakai lagi uang itu untuk nyewa yang lain. Tetapi si perempuan yang menerima juga tidak boleh menguasai harta itu, karena itu tidak sah bagi kita, bagi dia itu dia dapatkan dengan akad yang batil, ya, yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Begitu juga tadi kurir tuh, ya, sama kategorinya. Jadi inilah pembahasan kita pada pagi Ahad bulan ini terkait dengan bagaimana status memiliki harta yang haram yang didapat melalui proses akad yang batil atau akad yang fasid. Termasuklah ketika akadnya itu adalah akad yang fasid, artinya tidak terpenuhi syarat diantara rukun-rukun yang ada, maka akad itu tidak dinyatakan sah. Pendapatan atas akad itu, atas transaksi itu juga dihukumi khabith, dihukumi haram untuk menguasai hasilnya oleh syariat Islam. Inilah yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jika ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu, silakan. Ibu-ibu kenapa? Silakan Bu, silakan. Ya,
Silahkan, mic-nya ada nggak ini? Saya boleh minum duluan ya Bapak Ibu? Itu ibu-ibu udah bilang, woi ibu-ibu dulu. Kalau udah gitu tuh kita harus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya muliakan, tadi bahas tentang memperjualkan sesuatu yang menjijikkan. Di sini saya tanyakan, semisal Ustaz, seseorang dia berusaha ternak ayam atau ternak kerbau. Di situ kan ada kotorannya Ustaz. Lalu dia memperjualbelikan hasil kebersihan kandangnya atau tai kerbau dimanfaatkan untuk pupuk. Apakah dibolehkan di dalam Islam? Atas penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik, dalam muamalah Islam ya, salah satu syarat jual beli itu saya uraikan dulu ya. Tadi akad itu rukunnya setidaknya 3 kalau disimpulkan semuanya. Apa itu yang 3 itu Ustaz? Yang pertama akidani, 2 pihak yang berakad. Kalau kita uraikan 2 pihak yang berakad ini berarti ada penjual, ada pembeli. Yang kedua maqud alaih. Maqud alaih itu artinya objek yang diakadkan. Objek yang diakadkan itu dalam hal jual beli bisa jadi 2, bisa jadi 3. Apa itu? Yang pertama adalah barangnya, barang yang diperjualbelikan. Oke? Jelas? Kan kalau kita jual beli harus ada barangnya kan? Ya enggak? Yaitu 1. Yang kedua, harga. Harga atas barang itu harus jelas. Oke? Jelas enggak? Harga atas barang harus jelas. Yang ketiga, masuk dalam kategori maqud alaih itu adalah tujuan daripada jual belinya harus benar. Ya, 2 kan? Akidani, 2 pihak yang berakad. Maqud alaih yaitu barang harus ada, harga harus ada, kemudian tujuannya harus benar. Yang ketiga, rukunnya adalah sighatul akad. Apa itu? Dia akan berlangsung ketika ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Terjadi transaksi yang beli memang mau beli dan dia punya harga untuk beli barang itu, si penjual punya barang untuk dia serahkan, kemudian si penjual juga redo menyerahkan barang itu di atas harga yang dibayarkan oleh si pembeli. Itu namanya ijab qabul. Ijab dan qabul itu dalam bahasa sederhananya serah terima, ya. Nah, ijab qabul ini bisa secara lisan. Misalkan si penjual, saya jual barang saya dengan harga 10.000. Si pembeli, saya beli barang ini dengan harga 10.000. Sah secara syariat Islam, sah. Bisa juga tidak pakai omong-omong lisan, tetapi pakai tulisan. Kalau kita pergi ke swalayan, kita mau beli sabun, di bawah sabun itu ada harga di situ. Ini sabun harganya misalkan 10.000. Kita redo harganya 10.000, kita ambil, kita bayarkan. Nggak pakai ngomong-ngomong. Ya nggak? Bisa juga dengan isyarat.
isyarat, jual beli dengan isyarat, tetapi tidak lazim yang pakai isyarat ini. Di Bukit Tinggi itu ada tradisi jual beli isyarat terhadap apa itu penjualan hewan ternak, sapi atau kambing. Gini. Saya nggak tahu gimana persisnya, yang nggak paham saya. Tetapi kemudian nanti pada posisi tertentu saling paham, harganya disepakati, udah jadi transaksinya. Dan tidak ada yang terzolimi dalam transaksi isyarat tersebut. Jadi ijab qabul bisa lisan, bisa tulisan, bisa isyarat. Jelas? Nah, kemudian kita langsung kepada pertanyaan ibu. Kalau pertanyaan ibu itu menyangkut mana itu? Apakah menyangkut akidah nih, ma'qud alai, atau sigotul akad? Menyangkut apa tuh? Menyangkut barang kan? Objek yang diakatkan. Objek yang diakatkan terutama dalam jual beli itu punya syarat. Tadi itu rukun. Nah, rukun ini ada syaratnya. Misalkan dua pihak yang berakad. Syaratnya apa? Orang yang berakad ini, baik si penjual maupun si pembeli, harus orang yang balik. Balik itu artinya sampai umurnya. Dalam bahasa fikih nggak mesti dewasa 17 tahun, nggak. Mumayyiz itu artinya dia sudah tahu kalau dia transaksi bayar 10.000, harga barang 7.000, dia tahu kalau dia mesti terima 3.000 lagi. Jadi dia nggak akan dibodoh-bodohin. Itu namanya mumayyiz. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, itu mumayyiz ini syarat bagi orang yang bertransaksi. Termasuklah akalnya sehat, ya, termasuklah diantaranya itu adalah tidak cacat hukum, tidak dalam keadaan terpaksa. Itu syarat yang mengiringi pihak-pihak yang berakad. Sekarang syarat yang mengiringi objek yang diakadkan, barangnya. Apa diantara barangnya? Barang-barang itu adalah barang-barang yang dihalalkan di dalam syariat Islam. Apakah kemudian semua najis, kotoran itu barang yang dibolehkan untuk dijual belikan dalam Islam? Dalam pendekatan fikih, semua najis, semua kotoran itu tidak sah menjadi objek transaksi jual beli. Tidak sah. Terus gimana tuh Ustaz jual pupuk? Jual bayar bersih-bersih kandang. Itu yang dijual bukan kotorannya, tetapi jasa pembersihannya. Yang kedua, kalau dia pupuk itu jasa pembuatan pupuknya, bukan kotorannya yang dijual. Kalau dia sudah jadi pupuk tuh kotoran lagi nggak dia itu? Kan dicampur dia dengan elemen tanah, dicampur dia dengan elemen air, dan itu membuatnya tidak terjadi begitu saja, tapi ada tenaga yang dikeluarkan, ya nggak? Jelas nggak Bu? Ada tenaga yang dikeluarkan untuk mencampur adukan, untuk mencari elemen tanah, untuk dicampurkan dengan kotoran itu sehingga nanti dia menjadi pupuk dan lain sebagainya. Jasa upah atas keluarnya tenaga itulah yang kemudian dibayar, bukan objek kotorannya yang dibayar. Kotorannya nggak boleh. Jelas Bu? Sama dengan, mohon maaf nih, kucing. Boleh diperjualbelikan kucing Bapak Ibu? Boleh nggak? Jelas hadis Nabi itu tidak boleh. Terus kalau kita punya kucing Angora gitu, Angora namanya itu, Persia, cantik kan? Kemudian beranak pinak di kita. Selama dia masa kecilnya, bayinya, kita kasih makanan ini, pengganti atas makanan itu yang kita minta kepada orang yang mau memelihara berikutnya, yang kita mau serahkan
kucing itu, bukan kucingnya yang kita jadikan objek jual beli. Jelas nggak? Jelas nggak, Bun? Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Agak ribet ya, saya harus uraikan sikit-sikit sampai ketemu kesimpulannya. Ya, ini belajar muamalah yang paling banyak urusan kita dan sulit mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah itu muamalah ini, bukan persoalan ibadah. Makanya bagus kita jelimet-jelimet memahaminya, tapi kemudian ketika kita pahami, kita amalkan. Ya, Bun? Wallahu ta'ala a'lam. Sudah? Habis waktu? Nanti yang belum dapat pertanyaan boleh japri saya, kan nomor saya boleh di-share, siapapun boleh terima nomornya 0852 6576 6799. Nah, mudah kan? Atau cari aja saya di Google tuh, Marabona Munte. Nanti ketemu nomor saya itu, ketemu juga apa-apa yang terkait dengan saya, insya Allah. Ya, soalnya sekarang dunia ini sudah keterbukaan. Maka kita mau tahu tentang Marabona, ada di, nggak perlu ketemu orangnya, ada di dunia maya, insya Allah. Karena banyak juga yang ini ada di dunia maya ini nanti kan. Nggak tahu nih pertanggungjawaban saya di hadapan manusia bagaimana nanti. Tapi itu sudah banyak, ya. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah hidayah, bertambah tahu, bertambah juga taat. Bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkat juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa huda. Siapa ilmunya bertambah tetapi hidayah tidak bertambah, ketaatan tidak bertambah kepada Allah, tidak bertambah apapun pada dirinya kecuali dia akan bertambah jauh dari Allah. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan yang salah itu identitas saya sebagai manusia biasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga